proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Pernah dengar ya ini ya? Ada yang nggak pernah dengar? Sudah sering dengar? Oh, kan pertanyaannya pernah dengar apa enggak? Ya ini kita mau meluruskan dulu. Jadi sebelum kita masuk ke dalam pembelajaran kelimanya, kita sama-sama luruskan konsep kita, luruskan pemahaman kita samakan dulu. Ini kelima itu yang bagaimana? Ya, kelima atau proyek penguatan profil pelajar Pancasila itu adalah pembelajaran lintas disiplin ilmu dalam mengamati, memikirkan solusi terhadap permasalahan lingkungan sekitar untuk menguatkan berbagai kompetensi dalam profil pelajar Pancasila. Nah, ini sesuai dengan panduan di P5. Ya. Jadi P5 ini adalah kegiatan di luar kegiatan intrakurikuler, di luar pembelajaran, tidak berhubungan dengan matematika, bahasa Indonesia dan lain-lain. Dia beda jam sendiri. Walaupun di pembelajaran intrakurikuler kita masukkan juga karakter profil pelajar Pancasila, tapi P5 ini tetap di luar kegiatan intrakurikuler. Nah, apa yang harus kita lakukan dalam kegiatan P5? Dan langkah apa yang harus kita terapkan? Langkah sederhananya adalah kita mengubah tujuan kita. Dari yang produk apa yang akan dibuat dalam proyek ini, tetapi profil pelajar Pancasila apa yang akan dicapai oleh siswa selama pembelajaran berlangsung. Jadi P5 ini dengan PJBL atau pembelajaran berbasis proyek itu berbeda. Gimana bedanya? Kalau P5 itu yang dikedepankan nanti tujuannya siswa atau peserta didik mampu mencapai profil pelajar Pancasila. Kalau pembelajaran berbasis proyek atau project based learning atau kita singkat PJBL, itu hasil tujuan akhirnya berupa produk. Jadi nanti tidak ada lagi pembelajaran proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau pembelajaran P5 itu hanya berpaku pada besok anak-anak bikin proyek, bikin produk apa ya, besok anak-anak bikin benda apa ya, besok anak-anak bikin lukisan apa dan lain-lain. Jadi P5 ini esensinya bukan pembelajaran prakarya, bukan pembelajaran yang dimana tiap-tiap pertemuannya menghasilkan produk. Itu yang benar-benar harus kita pahami sama-sama. Ini ada beberapa miskonsepsi dari P5. Yang pertama, kalau P5 ini dijadikan ajang kompetisi antar murid. Tidak lagi dalam P5 menjadi produk siapa yang lebih bagus atau hasil siapa yang lebih baik, hasil siapa yang jelek dan lain-lain. Tidak ada lagi konsep seperti itu, tidak lagi pemahaman kalau itu hanya kompetisi dari siswa. Dan tidak ada lagi fokus pada produk yang dibuat. Seperti yang di awal tadi, tidak melulu harus menghasilkan suatu produk. Terus malah seperti pembelajaran prakarya dan ajang gengsi pameran karya antar sekolah. Mungkin Bapak Ibu sekarang lihat ya, tiap-tiap akhir tahun
itu sekolah-sekolah mengadakan pameran-pameran, panggung yang megah, biaya yang besar, tapi tidak dilihat apakah karakter yang sudah direncanakan di awal itu tercapai atau tidak. Hanya sebagai gengsi kalau sekolah itu bisa mengadakan pameran yang meriah, pameran yang bisa memamerkan berbagai macam produk anak-anak. Padahal ketika kita lihat anak tersebut, profil belajar Pancasilanya tidak terbentuk dengan baik. Nah itu sekarang sama-sama kita benahi, kita samakan konsep kita, pemahaman kita, kalau nantinya gelar karya P5 itu tidak harus berupa perayaan sekolah yang meriah. Secara sederhana bisa kita terapkan itu. Tidak harus pakai tari-tarian, padahal nggak nyambung dengan tema proyeknya yang sudah direncanakan. Panggung meriah, padahal nggak nyambung dengan tema proyeknya. Jadi kita sama-sama pahami, gak usah lihat sekolah sebelah. Memang kalau kata rumput tetangga lebih hijau. Lihat tetangga sebelah merayakan pameran P5 dengan meriah, panas hatinya. Besok kita begitu yuk. Padahal belum tentu itu bermakna pada siswa, belum tentu profil pelajar Pancasilanya itu tertanam dengan baik pada siswanya. Oh iya, nanti ketika tengah-tengah penjelasan ada pertanyaan, boleh ya? Kita interaktif aja. Ya, untuk menerapkan P5 di sekolah masing-masing ada beberapa langkah. Yang pertama, memahami proyek penguatan profil Pancasila. Kita pahami dulu apa itu P5. Jangan langsung menerapkan, jangan langsung mengimplementasikan tanpa kita pahami dulu P5 itu apa. Yang kedua, kita siapkan ekosistem sekolah. Yang ketiga, mendesain proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Langkah keempatnya, mendokumentasikan dan melaporkan hasil P5 dan evaluasi dan tindak lanjut P5. Ini akan kita tangani satu-satu, mudah-mudahan cukup waktunya. Sekarang jam 11.37, betul banget dong ini. Santai boleh? Boleh nih, santai. Ya, yang penting paham ya. Kita pahami dulu apa itu P5. Ya, profil pelajar Pancasila ada berapa dimensi, Bu? Ini saya tutup dulu. Ada berapa dimensi, masih ingat gak? Nyanyi dulu. Perasaan pertemuan keberapa itu udah nyanyi dah. Nah, ayo diingat. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, kenalan bisnis. Lulus berarti. Ya, dimensi-dimensi inilah yang nantinya akan kita terapkan, akan kita pilih menjadi hal yang sebagai tujuan dari P5. Dari ke-6 dimensi ini nggak harus 6-nya. Kita pilih antara 2 sampai 3 dimensi saja dalam tiap-tiap tema. Dalam tiap-tiap tema di P5, di kegiatan P5. Jadi dimensi ini kenapa harus menjadi tujuan dalam P5?
Di dalam kegiatan kelima itu tidak fokus pada kemampuan kognitif siswa, tetapi fokus untuk sikap dan perilaku sesuai dengan jati diri sebagai bangsa Indonesia. Jadi, kenapa sekarang itu harus ada kegiatan kelima? Karena kalau kita lihat karakter anak kita itu sekarang itu sudah mulai menurun. Dan diharapkan dengan adanya kegiatan P5 ini, karakter siswa itu akan baik yang nantinya akan menjadi generasi emas. Di tahun berapa tuh kira-kira kalau kita ngajar sekarang, anak itu akan terbentuk pada tahun 2045. Ibu bapak tidak akan bisa langsung melihat hasilnya sekarang. Kita tanamkan dasarnya mulai di hari ini. Makin lama akan dapat lihat hasilnya ketika nanti dia dewasa. Akan terlihat benar-benar kalau karakter mereka itu terbentuk dengan baik. Ya, penerapan profil pelajar Pancasila. Jadi P5 itu adalah karakter atau kemampuan yang dibangun dalam keseharian dan dihidupkan dalam diri. Ini yang tadi. Profil kita ada 6 dimensi. Di dalam kegiatan profil pelajar Pancasila ini juga masuk ke dalam kegiatan intrakurikuler dan juga masuk ke dalam kegiatan ekstrakurikuler. Dan ditambahkan lagi di kegiatan kokurikuler atau kegiatan P5. Ya, mengapa kita perlu menerapkan P5 di sekolah? Ada yang bisa bantu jawab? Mengapa kita perlu menerapkan kegiatan P5 di sekolah? Belum merdeka. Mengapa kita perlu menerapkan kegiatan P5 di sekolah, Bapak Ibu? Boleh. Menurut Ibu, mengapa perlu kita mengadakan kegiatan P5? Ibu boleh berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab, tapi maaf sebelumnya. Saya juga belum begitu paham ya Bu ya. Masih abu-abu. Kalau menurut saya di P5 itu kan kemarin itu pengalaman itu Bu. Jadi anak itu menghasilkan proyek itu Bu. Itu menurut saya itu. Terus, tapi saya bukannya mau memberi penjelasan atau apa, cuma saya ingin tahu aja. Kalau kemarin itu saya di kelas 1, yang namanya dia masih abu-abu ya Bu ya. Terus minta juga nggak ada kan. Jadi kesepakatan saya kelas 1 sama kelas 4 nih kita bikin proyek. Jadi apa proyeknya? Kemarin tuh kelangsungan hidup kan. Terus contohnya di kelas 1 itu buat proyek yang buat apa itu Bu, dari bahan printing itu Bu, printing eko printing ya, yang dari daun-daun itu Bu ya. Nah itu jadi anak-anak saya kan belum ngerti gitu. Jadi itu benar apa enggak itu Bu, anak-anak itu harus menghasilkan produk itu. Gitu aja. Cuma saya kalau suruh menjelaskan belum ngerti. Tapi Ibu. Siapa Bu? Ya. Gitu aja Bu. Ya, terima kasih Ibu.
Ya, luar biasa. Ini ya, sudah menerapkan di kelas 1 dan kelas 4, berarti sudah punya gambaran sedikit gitu ya. Yang tadi sudah kita sama-sama bahas di awal, kalau P5 itu tidak harus menghasilkan produk, bukan pembelajaran prakarya atau SBDP yang keterampilan. Ya, kenapa kita perlu melaksanakan P5? Jadi P5 itu adalah salah satu usaha kita untuk mencapai dan memenuhi adanya visi pendidikan di Indonesia, serana mencapai profil pelajar Pancasila. Siapa yang tahu visi pendidikan di Indonesia itu apa, Bapak Ibu? Boleh dicari tuh. Nah, di laptop, di HP. Apa visi pendidikan Indonesia? ChatGPT, Gemini. Visi pendidikan nasional di Indonesia. Ada yang sudah ketemu? Ada yang sudah ketemu? Visi pendidikan Indonesia. Ada yang sudah ketemu? Ketemu enggak? Ketemu Brina? Visi pendidikan ya, Brina bacain. Ada di blog itu ya. Visi pendidikan Visinya Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi mendukung visi dan misi Presiden untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan kepribadian melalui terciptanya belajar Pancasila yang bersyarat kritis, kreatif, mandiri, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, bergotong royong dan berkebinekaan global. Ya, jadi ini P5 ini adalah salah satu usaha kita untuk menuju Indonesia sesuai dengan visi pendidikannya, bahwa anak-anak itu nantinya akan mencapai profil pelajar Pancasila. Ini ya salah satunya mengapa P5 itu diselenggarakan di satuan pendidikan. Yang kedua, kesempatan untuk mempelajari tema-tema atau isu-isu penting. Nah, tema-tema atau isu-isu penting ini bisa Bapak Ibu cari di lingkungan sekitar. Gak usah nyari jauh-jauh. Di sekitar sekolah Bapak Ibu, mana masalahnya yang sedang muncul? Kira-kira apa anak-anak lagi marah bagaimana? Contoh masalah yang suka dihadapi oleh sekolah, masalah apa? Salah? Anak-anak suka bully, perundungan. Nah, kegiatan bullying atau perundungan bisa kita angkat menjadi isu atau topik pada pembelajaran PMI.
Atau sekolah kita itu masalah sampah atau kebersihan masih rendah kesadarannya. Itu bisa kita angkat menjadi P5. Atau lagi, sekolah kita sedang mengalami krisis air. Itu bisa kita angkat juga dari tema profil pelajaran Pancasila kita. Jadi tema proyek kita di P5. Atau lagi, sekolah kita ini gersang. Itu juga bisa kita angkat menjadi tema atau isu kegiatan P5. Jadi nanti kegiatan P5 jangan sesuai dengan keinginan guru. Tahun ini mas saya pengen kayaknya enak nih makan-makan mulu gitu ya. Nanti saya temanya sama topiknya berhubungan sama makanan Masak. Itu mah keinginan gurunya, bukan melihat kebutuhan yang ada di sekolah, bukan melihat permasalahan yang muncul di sekolah. Lagi, ini kayaknya seru ya nari-nari. Besok kita kegiatan perimanya enak nih, gampang ya nari-nari aja gitu. Ya, bukan seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi P5 ini temanya kita angkat dari isu-isu yang terdekat di sekolah kita, atau nantinya bisa kita lihat profil pelajar Pancasila apa yang mau kita tanamkan. Tadi ada berapa minimal? Boleh 2 sampai 3 profil saja di tiap-tiap temanya. Ya, P5 ini juga adalah menjawab kesempatan untuk menjawab isu-isu global sesuai dengan tahapan pembelajaran siswa, atau bahasa kerennya teaching at the right level, pembelajaran disesuai dengan levelnya masing-masing. Berhubungan dengan yang tadi mulailah pembelajaran diferensiasi. Ya, berdasarkan undang-undang, kegiatan P5 ini adalah kegiatan kurikuler berbasis proyek. Ini supaya agak lebih cepat saya akan lengkap ya. Sisanya Bapak Ibu silakan berliterasi. Baca sendiri, jangan mau dibacain. Betul. Berliterasi. Nanti saya mau kasih panduan P5, di situ jelas. Bapak Ibu tinggal literasi. Jangan anak dong yang disuruh literasi. Gurunya agak mau. Ya, prinsip P5 itu ada 4 prinsip. Yang pertama holistik, kontekstual, berpusat pada peserta didik, dan eksploratif. Di mana kegiatan P5 bersifat holistik, artinya dia menyeluruh, tidak secara terpisah-pisah. Jadi dia menelaah secara sebuah tema itu secara utuh. Karena setiap pembelajaran di satu tema itu, tiap tahapnya itu saling berhubungan. Nanti pembelajaran P5 itu ada beberapa tahap. Bukan seperti pembelajaran biasa, satu kali pertemuan selesai, besok ganti materi baru, bukan. Tapi dia akan bersinambungan, akan holistik, menyeluruh, terhubung antara kegiatan yang satu dengan yang lainnya. Yang kedua, kontekstual, belajar dari pengalaman mereka secara nyata yang mereka lakukan, bukan yang masih dibayangkan. Misalkan kalau kita belajar sampah, krisis air, atau keadaan sekolah yang gersang, kita bawa langsung ke lapangan. Anak suruh melihat, suruh mempelajari benar-benar yang nyata yang ada di depan mereka. Misalkan lagi, bisa Bapak Ibu menggunakan gambar-gambar, tapi dihubungkan juga dengan kehidupan nyata yang mereka alami. Lanjut yang kedua, berpusat pada peserta didik. Semua kegiatan, baik P5 maupun kegiatan intrakurikuler, semua itu berpusat pada peserta didik, student center. Jadi guru itu hanya bersifat seperti fasilitator saja,
memfasilitasi pembelajaran untuk siswa. Bukan lagi gurunya yang menjelaskan dari awal sampai akhir, tapi sebagai fasilitator bagi siswa. Eksploratif, membuka ruang yang lebar bagi proses inquiry. Jadi mereka kegiatan proyeknya itu dirancang agar mereka bisa menemukan sendiri, melaksanakan pembelajaran yang bermakna. Proses pengembangan diri di sinilah nanti akan membentuk profil pelajar Pancasila. Menyiapkan yang kedua, menyiapkan ekosistem sekolah. Ini adalah hal penting bagi kita. Setelah kita memahami apa itu P5, pentingnya apa kegiatan tersebut, yang selanjutnya kita siapkan sekolah kita masing-masing. Sudah siap belum melaksanakan kegiatan P5? Nah ini diperlukan semua unsur dari satuan pendidikan, baik dari guru, kepala sekolah, sampai pengawas. Dan budaya-budaya sekolah pun harus kita terapkan. Berpikiran terbuka, senang pelajari hal baru dan berkolaboratif. Ini budaya-budaya sekolah yang mendukung adanya penerapan P5. Guru itu harus berpikiran terbuka, senang menerima masukan, open-minded, jangan menolak perubahan. Kita sama-sama bertransformasi supaya pendidikan kita ke depannya itu lebih baik lagi. Dan ini ya, kita lihat, sama-sama kita lihat ada guru yang ngapain sih P5 gitu ya, capek-capek amat, ribet. Kan kayak dulu-dulu aja kita belajar, ngajar, dan lain-lain. Nah itu berarti guru tersebut itu tidak mau berpikiran terbuka. Baik guru yang sudah lama atau yang senior maupun guru yang masih junior, itu sama-sama kita berpikiran terbuka, menerima masukan, sama-sama bijaksana dan mau berubah. Yang selanjutnya kita senang mempelajari hal baru. Di era sekarang itu banyak informasi baru dari segala macam sumber. Nah, Bapak Ibu dipersilakan pelajari hal-hal tersebut, nggak usah